Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu. Pagi Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Di pagi yang sedikit mendung ini ya, kita sama-sama masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan Ibu mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam pertemuan kegiatan kelompok kali ini ya. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu ya. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Oke, boleh. Silahkan. Laksanakan terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Alhamdulillah. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita saling berkenalan dulu ya, karena ada pepatah yang mengatakan katanya tak kenal maka tak sayang. Maka kita saling menyebutkan nama ya, boleh? Siapa dulu yang mau mulai? Yang mau memperkenalkan dirinya? Siapa dulu? Teteh aja nggak apa-apa. Siapa Baik, perkenalkan nama saya Cimoliawati. Saya dari 12 semester 1. Selanjutnya? Oke, selanjutnya saya ya Bu. Ya boleh, silahkan. Nama saya Cynthia Isma. Saya dari kelas 12 IPA. Oke, perkenalkan nama saya Ning Audia Jahro. Saya juga dari kelas 12 IPA. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelumnya teman-teman, saat ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Nah, teman-teman sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Ada yang pernah dengar? Saya Bu. Ya, boleh, silakan. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan secara berkelompok. Ya. Yang lain ada yang tahu lagi? Apa ya, ada yang mau memberi tahu apa itu bimbingan kelompok? Oke, mungkin langsung aja ya. Bimbingan kelompok itu. Nah, bimbingan kelompok itu adalah proses pemberian bantuan melalui kegiatan kelompok. Nah, yang di dalamnya itu ada ketua kelompok dan anggota kelompok serta ada dinamika kelompoknya. Nah, sekarang di sini Ibu sebagai ketua kelompok ya, sebagai konselor. Nah, kalian itu sebagai konseli, begitu ya. Nah, sebelumnya ada yang udah tahu kali ini kita akan membahas tema apa? Belum tahu. Nah, baik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar efektif, terutama di masa pandemi ini. Nah, teman-teman,
melihat kondisi saat ini ya, kira-kira udah berapa lama sih kita belajar online di rumah? Ada yang udah ngitungin berapa lama kita udah belajar online? 2 semester. 2 semester ya, berarti hampir setahun, bahkan lebih ya. 8 bulan kayaknya, Bu. 8 bulan, oh iya. Mungkin ada setahunan mungkin ya. Hampir setahun ya. Nah, karena apa ya? Selama itu mungkin selama belajar online itu mungkin pasti ada suka dukanya gitu. Ada banyak kendalanya ketika kita belajar di rumah. Nah, Ibu mau bertanya sekarang, kira-kira suka dan duka apa sih? Kendala apa yang teman-teman rasakan ketika pembelajaran online? Ada yang mau sharing? Dulu yang mau sharing, boleh? Kendala yang dihadapi ketika belajar. Boleh? Iya, Bu, kalau terasanya mah kebanyakan lebih banyak kendalanya ya, Bu, soalnya karena memang kendala jaringan juga, karena sinyalnya kan nggak mendukung ya, Bu, jadi kadang pas misalkan untuk menerima pembelajaran tuh jadi susah gitu, soalnya kan nggak dijelasin secara langsung gitu. Terus ya itu, Bu, kalau misalkan ada pertemuan yang lewat jaringan seperti misalkan lewat Zoom itu, jadi kebanyakan susah sinyal sih, jadi Iya, saya Bu. Yang lain ya, silahkan. Betul seperti tadi yang Teh Tia bilang, bahwa kendala teknis itu sangat sangat itu sekali, Bu, dimulai dari kadang-kadang sinyalnya tidak stabil, tiba-tiba sinyalnya hilang, entah itu sinyalnya susah. Jadi akhirnya pembelajaran secara daring pun jadi terhambat. Kadang-kadang materi yang disampaikan itu tidak diterima dengan begitu baik gitu, karena kendala sinyal, karena banyak hal lagi pokoknya kayak gitu, Bu. Jadi menurut saya banyak sekali kendala-kendala yang dirasakan selama pembelajaran daring seperti ini. Saya rasa mungkin bisa dikatakan tidak begitu efektif. Yang lain bagaimana? Ya, sama, Bu, seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman yang lain, terlebih mengenai jaringan kendala di sinyal. Soalnya kan kita berada di tempat yang tidak terlalu dekat dengan pusat atau tower sinyal gitu kan, sementara pembelajaran setiap harinya selalu berlangsung gitu, entah itu melalui penugasan atau ada di room seperti ini gitu. Jadi ya memang betul dari itu lebih banyak tidak efektifnya, lebih banyak kendalanya. Ternyata banyak sekali ya kendala yang kita hadapi saat kita melakukan pembelajaran online. Sama Ibu juga merasakan, melihat contohnya saja ya, Ibu di rumah gitu, sambil mengajar, melihat adik Ibu sendiri yang memang pembelajaran online gitu, sama dia juga merasakan dampak-dampak sama yang kita rasakan gitu. Nah, salah satunya juga mungkin kejenuhan dalam belajar. Apakah kalian semua merasakan? Iya, Bu, betul. Nah, sebelumnya ya, dari jadi kenapa? Lelah. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira dari kendala-kendala tadi sebetulnya apa sih yang
teman-teman pikirkan tentang solusi dari kendala-kendala tersebut? Ada yang punya solusinya? Ada yang sudah terpikirkan bagaimana solusinya? Ya, ada yang tahu mau memberi sharing bagaimana sih solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang kita dapatkan? Kan seperti tadi ya, untuk kuota misalnya. Belum, Bu. Iya, tadi seperti kuota, kita kan sudah dapat ya kuota gratis dari pemerintah gitu ya. Kalau kira-kira kalau untuk sinyal, kira-kira apa sih solusi yang bisa kita lakukan saat pembelajaran kita itu terkendala oleh sinyal? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Sinyal. Ya, kalau memang kita sudah punya satu provider gitu ya, Bu, pasti akan membeli satu kartu provider yang memang cocok di tempat di rumahnya gitu. Cuma memang kadang-kadang sinyalnya itu hilang tiba-tiba gitu, Bu. Padahal memang kartu itu tuh bagus di tempat itu. Jadi ya mungkin bagus-bagus aja pas awal-awal pembelajaran, tapi bisa kadang tiba-tiba hilang gitu, Bu, sinyalnya. Ya baik, boleh. Yang lain bagaimana? Sinyal. Kira-kira apa saja sih supaya kita bisa misalnya bisa lebih paham dalam pembelajaran tersebut? Selain akan kita udah tahu nih kendalanya sinyal, kira-kira bagaimana sih gitu? Bagaimana kita bisa mencari solusi untuk kendala tersebut? Nah, sebelumnya aplikasi yang kita pakai dalam pembelajaran itu apa saja yang selama ini kita pakai? Ada Google Classroom. Ada WhatsApp juga, Bu, pakai. Sama Zoom. Mungkin kita bisa kita bisa menggunakan atau ya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut ya. Sebetulnya di sharing kita kali ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana mengatasi tadi kejenuhan dalam pembelajaran daring ini, karena saat kita merasa jenuh artinya juga pembelajaran kita juga akan terhambat, jadi pemahaman kita akan pembelajaran akan semakin berkurang gitu. Nah, cara belajar efektif itu apa sih sebetulnya ya? Tadi belajar itu adalah proses pemaknaan atau penyusunan pengetahuan melalui pengalaman. Nah, pengalaman, refleksi atau interpretasi. Nah, sementara kalau efektif itu apa gitu? Kalau efektif itu adalah cara mengolah atau mempelajari atau menggunakan sesuatu dengan waktu singkat untuk mendapat hasil yang terbaik. Nah, jadi belajar efektif adalah proses pemaknaan pengetahuan dari pengalaman, refleksi, serta interpretasi secara singkat mendapatkan hasil terbaik. Nah, ada faktor yang mempengaruhi cara belajar kita selama ini. Nah, salah satunya yaitu ada faktor internal. Faktor internal itu apa aja? Nah, faktor internal ini tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang pertama, seperti kurangnya niat dalam belajar atau tidak taunya tujuan belajar yang jelas itu untuk apa sih gitu. Kemudian kurang berminat dalam pelajaran, kayak dalam satu pelajaran dia semangat gitu, tapi dalam pelajaran lain dia kurang minatnya. Jadi itu yang salah satunya menghambat pembelajaran itu sendiri. Kemudian adanya faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini biasanya muncul dari lingkungan sekitar, lingkungan luar gitu. Seperti
dari keluarga atau dari masyarakat yang tidak mendukung. Nah, kemudian eh, ada beberapa tips atau cara pembelajaran supaya pembelajaran itu efektif. Nah, salah satunya eh, salah satunya itu dengan niat dan berdoa terlebih dahulu. Kemudian harus memiliki tujuan ya. Kita harus memiliki tujuan dalam belajar. Karena ketika kita mempunyai tujuan dan sasaran dalam belajar, maka kita sendiri akan termotivasi untuk mewujudkan keinginan yang dituju. Nah, hal ini akan mempengaruhi kuatnya niat untuk belajar. Kemudian ciptakan suasana belajar yang nyaman. Nah, kita harus sebelum pembelajaran dimulai nih, kita harus menciptakan suasana yang nyaman supaya apa? Supaya kita bisa mencerna pelajaran itu dengan baik gitu. Kemudian kita bisa menggunakan cara dalam merangkum pembelajaran. Kan biasanya ya, kita kalau membaca satu buku full itu harus mempunyai waktu yang banyak gitu. Nah, dengan cara merangkum, pembelajaran akan lebih efektif. Jadi kita bisa mengambil inti-inti dari pelajaran tersebut. Nah, kemudian dengan belajar bersama. Nah, kadang belajar bersama ini menjadi cara yang efektif untuk sebagian besar orang karena di dalamnya akan saling memicu semangat para anggota untuk belajar gitu. Kemudian metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Contohnya dalam menghafal ya, apalagi kita memodifikasi nama, misalnya menggunakan nama-nama yang memang familiar untuk kita, misalnya nama hewan atau nama-nama benda sekitar kita, supaya kata-kata yang sulit untuk dihafal bisa kita modifikasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya belajar dengan praktik. Nah, cara ini mungkin banyak itu ya. Ketika kita mempraktikkan langsung pembelajaran, misal dalam pembelajaran IPA gitu ya, kita mempraktikkan langsung, maka pembelajaran itu akan lebih menempel di otak kita gitu ya. Atau ketika kita membaca buku, kita bisa menyampaikannya langsung kepada orang lain, menceritakannya langsung kepada orang lain, maka saat kita menceritakan itu kita akan mengulang lagi dan hal itu akan lebih menempel pada kita gitu. Kemudian belajar rutin tapi jangan lama. Nah, ini kadang sering dilupakan ya. Jadi kita kadang belajar tuh malam sampai malam gitu, sampai begadang, tapi ternyata hal itu kurang baik. Nah, yang lebih efektif itu kita belajar itu misal subuh 40 menit, kemudian nanti siang 25 menit gitu, sore 40 menit, atau malam lagi dilanjut 1 jam. Jadi sebentar tapi rutin gitu. Kemudian bisa dengan belajar dengan memahami atau bukan menghafal. Nah, kadang ya kalau menghafal itu kita cepet gitu ya hilangnya dibandingkan memahami. Jadi ketika kita belajar lebih baik kita memahami pelajaran dibandingkan kita menghafalnya gitu ya. Kemudian keteraturan dalam belajar, kemudian disiplin dalam belajar, dan yang terpenting itu harus konsentrasi ya. Nah, waktu otak kita ini sebetulnya tidak bisa konsentrasi lebih dari 1 jam. Maka tadi cara yang salah satunya itu belajar rutin, tidak terlalu lama gitu. Kemudian bila ada pelajaran yang kosong, kita bisa menggunakan media sosial kita atau teknologi informasi yang saat ini kita pegang untuk mengakses banyak informasi yang bermanfaat. Ya, mungkin itu ya pembelajaran efektif yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah,
Halo teman-teman. Halo. Halo. Terdengar suaranya? Halo teman-teman, terdengar suaranya? Terdengar, Bu. Oke. Dari tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira selama ini pembelajaran apa yang teman-teman adopsi? Cara-cara apa yang teman-teman adopsi selama ini? Yang tadi seperti merangkum pembelajaran atau belajar rutin, kira-kira yang selama ini teman-teman adopsi itu cara bagaimana gitu? Ada yang mau sharing? Cara mungkin saya, Bu. Iya, boleh, silahkan. Mungkin cara belajar saya selama ini saya rasa belum efektif. Setelah tadi saya tahu bagaimana cara-cara belajar yang efektif yang sudah Ibu jelaskan, saya merasa bahwa metode belajar saya dari kemarin ke belakang itu belum begitu efektif, Bu. Tidak adanya cara rutin tiap harinya. Belajar hanya karena ada tugas, misalkan memang deadline nya sudah mepet. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Ada yang mau sharing lagi? Oh iya, boleh. Ya, Audi. Tapi setelah melaksanakan dari ini justru hal-hal seperti merangkum saja malah Bu jadi belajar metode belajar yang lebih efektif gitu. Oke. Yang lain bagaimana? Aku juga sama, Bu, lebih banyak menggunakan ya itu tadi rangkum gitu, Bu. Oke. Jadi teman-teman sebetulnya sudah itu ya, sudah memahami bagaimana cara pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Nah, maka dari sini kita harus setelah tadi Ibu jelaskan, kita harus sama-sama tahu bagaimana cara pembelajaran efektif supaya kita bisa belajar lebih lebih memahami pelajaran yang kita pelajari gitu ya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai kepada penghujung kegiatan ini. Sebelum kita tutup, Ibu mau minta kesan dan pesan yang teman-teman lakukan setelah mengikuti kegiatan ini. Boleh? Siapa saja? Bu. Ya, boleh, silakan. Pesannya sebelumnya terima kasih juga sama Ibu sudah melaksanakan bimbingan kelompok ini, karena memang jujur itu tidak mengetahui sekali tentang bagaimana untuk biar saya ada cara lain belajar untuk biar gak jenuh gitu, Bu. Itu kesannya mungkin ya, Bu. Untuk pesannya mungkin ya mudah-mudahan ilmu yang aku dapat hari ini gitu ya, Bu, bisa diterapkan dan mudah-mudahan belajarnya jadi menyenangkan lagi gitu, biar nggak terlalu
Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas tadi menjadi pembelajaran baru ya bagi kita dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, untuk terakhir, sebelum kita menutup kegiatan kali ini, di kegiatan ini ada evaluasi. Nah, karena kita melakukannya karena kita saat ini pembelajaran melalui online, kegiatannya online, nanti Ibu akan mengirim JIPOM untuk diisi untuk teman-teman semua untuk mengevaluasi kegiatan ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sebelum menutup, siapa kira-kira yang mau memimpin doa untuk menutup kegiatan? Ada yang mau? Mungkin saya aja, Bu. Boleh, silahkan.